Perkenalkan, nama saya Jose Storus dari kelas C1E dengan NIM 2505112150. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dasar komputer dengan mencakup CPU, memori, dan perangkat I/O. Yang pertama itu adalah CPU. CPU adalah komputer yang bertugas mengolah data dan mengendalikan seluruh proses kerja sistem komputer. Ada juga fungsi CPU, yaitu untuk mengambil instruksi dari memori, menerjemahkan instruksi, menjalankan instruksi tersebut. Dan yang kedua yaitu memori. Memori adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi baik sementara maupun permanen. Fungsi utama dari memori ini ialah untuk menyediakan data dan instruksi bagi CPU dan menyimpan hasil pemrosesan sementara atau permanen. Perangkat I/O. Perangkat I/O adalah alat yang memungkinkan komputer berinteraksi dengan pengguna dan lingkungan luar. Hubungan kerja CPU, memori, dan perangkat I/O ialah perangkat input memasukkan data atau perintah ke komputer. Data tersebut disimpan sementara di memori RAM. Kemudian CPU mengambil data dan instruksi dari memori. Kemudian CPU memproses data sesuai instruksi. Hasil pemrosesan dikirim kembali ke memori dan hasil akhir ditampilkan melalui perangkat output. Kedua, saya akan menjelaskan struktur internal CPU meliputi ALU, control unit atau CO, dan kemudian register. Dan saya akan menjelaskan alur data sederhana pada saat CPU mengeksekusi sebuah instruksi. Yang pertama yaitu ALU. ALU adalah bagian CPU yang bertugas melakukan perhitungan dan operasi logika terhadap data. Dan fungsi ALU di sini yaitu untuk operasi aritmatika, yaitu menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi logika yaitu menggunakan AND, OR, NOT, XOR. Dan yang ketiga yaitu operasi perbandingan, yaitu menggunakan lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Dan yang kedua yaitu kontrol unit atau CO. Kontrol unit atau CO adalah pengendali utama di dalam CPU yang mengatur jalan seluruh proses eksekusi instruksi. Fungsi CO yaitu untuk mengambil instruksi dari memori, menerjemahkan instruksi, decode, mengatur aliran data antara register, ALU, memori, perangkat I/O, dan mengirim sinyal kontrol ALU dan komponen lain. Dan yang ketiga itu register. Register adalah memori kecil berkecepatan sangat tinggi yang berada di dalam CPU. Fungsi register ini yaitu untuk menyimpan data sementara, lalu menyimpan instruksi yang sedang diproses, dan menyimpan alamat memori. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan secara runtun tahap siklus instruksi fetch, decode, dan execute. Dan saya akan memberikan contoh sederhana satu instruksi, misalnya penjumlahan dua data, dan menjelaskan proses di dalam CPU. Yang pertama, fetch atau mengambil instruksi. Fetch adalah tahap pengambilan instruksi dari memori utama RAM. Proses fetch yang pertama yaitu program counter PC, menyimpan alamat instruksi yang akan dijalankan. Dan yang kedua, kontrol unit atau CO, mengambil instruksi dari memori sesuai alamat PC. Dan yang ketiga yaitu instruksi disimpan ke instruction register atau IR. Yang keempat, PC diperbarui untuk menunjukkan instruksi berikutnya. Dan yang kedua, decode, menerjemahkan instruksi. Decode adalah tahap menerjemahkan instruksi agar CPU mengetahui apa yang harus dilakukan.
Dan proses decode yaitu yang pertama control unit yang berguna untuk membaca instruksi DIR. Yang kedua CO atau menentukan jenis operasi, misalnya penjumlahan dan data atau register yang digunakan. Dan yang ketiga mengirim sinyal kontrol ke ALU register terkait. Dan yang ketiga yaitu execute, menjalankan instruksi. Execute adalah tahap menjalankan instruksi sesuai hasil decode. Proses execute, yang pertama data dari register dikirim ke ALU dan ALU melakukan operasi sesuai instruksi dan hasil operasi disimpan kembali ke register atau memori. Contoh sederhana instruksi penjumlahan dua data instruksi yaitu ADD AB dan artinya jumlah data A dan B. Yang pertama fetch, yaitu PC menunjukkan alamat instruksi ADD A dan B. Dan yang kedua CO mengambil instruksi dari RAM. Dan yang ketiga instruksi disimpan ke instruction register. Dan yang kedua decode, itu dibagi menjadi tiga, yaitu CO membaca instruksi ADD AB dan CO mengenali operasi penjumlahan. CO menyiapkan ALU dan register yang berisi data A dan B. Yang ketiga execute, data A dan B dikirim ke ALU dan ALU menghitung dan ALU menghitung A tambah B dan hasil penjumlahan disimpan ke register, misalnya akumulator. Saya akan menjelaskan peran logika digital dalam membangun CPU dengan membahas gerbang logika dasar yang menggunakan AND, OR, dan NOT, dan rangkaian kombinasi dan juga rangkaian sekuensial yang menggunakan flip-flop atau register. Di sini saya akan menjelaskan gerbang logika dasar terlebih dahulu. Gerbang logika adalah blok paling dasar dalam sistem digital. Yang pertama gerbang AND dengan output sama dengan 1 jika semua output sama dengan 1. Ini digunakan untuk operasi logika dan pengambilan keputusan kondisi terpenuhi atau tidak. Dan yang kedua gerbang OR dengan output sama dengan 1 jika salah satu input sama dengan 1. Digunakan untuk menghubungkan beberapa kondisi dan pemilihan jalur sinyal. Yang ketiga gerbang NOT membalik nilai input, itu dengan 1 terus ke 0, 0 ke 1. Ini digunakan untuk operasi negasi dan kontrol logika. Peran di CPU, gerbang AND, OR, dan NOT menjadi fondasi pembentuk ALU, unit kontrol dan rangkaian logika lainnya. Dan kita masuk ke rangkaian kombinasional. Itu rangkaian kombinasional adalah rangkaian logika yang outputnya hanya bergantung pada input saat itu tanpa menyimpan keadaan sebelumnya. Rangkaian kombinasi mempunyai ciri-ciri yaitu tidak memiliki memori, tidak bergantung waktu clock, dan output langsung berubah jika input berubah. Contoh rangkaian kombinasi penjumlahan binar atau adder, kemudian multiplexer dan decoder dan juga komparator. Peran di CPU digunakan dalam ALU melakukan operasi yaitu seperti penjumlahan, pengurangan, dan operasi logika AND, OR, dan XOR. Di sini saya akan menjelaskan juga mengapa rangkaian sekuensi sangat penting dalam penyiapan data sementara di CPU. Yaitu karena CPU harus mengingat bahwa CPU bekerja bertahap seperti fetch, decode, execute, dan data instruksi harus disimpan sementara di antara tahap-tahap tersebut.
dan rangkaian kombinasi tidak bisa menyimpan data. Dan yang kedua, sinkronisasi dengan clock. CPU bekerja berdasarkan denyut clock dan rangkaian sekuensial memastikan data stabil dan tidak berubah di tengah proses. Flip-flop menyimpan data pada waktu tertentu. Dan yang ketiga, kecepatan tinggi. Register rangkaian sekuensial jauh lebih cepat dari RAM. Data penting dapat diakses ALU tanpa keterlambatan. Dan yang keempat, pengendalian alur instruksi. Itu program komputer harus menyimpan dua macam, yaitu seperti instruksi sekarang dan instruksi berikutnya. Hal ini memungkinkan dengan rangkaian sekuensial. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan CPI, throughput, dan bottleneck. Dan saya akan memberikan beberapa contohnya. Yang pertama yaitu CPI. CPI adalah ukuran jumlah nilai rata-rata siklus clock CPU yang dibutuhkan untuk mengeksekusi satu instruksi. Saya akan menjelaskan tentang CPI, yaitu setiap instruksi membutuhkan beberapa siklus clock dan CPI menyatakan beberapa efisien CPU mengeksekusi instruksi. Contohnya, jika CPI membutuhkan 2000 siklus untuk menjalankan 1000 siklus, maka CPI sama dengan 2. Dan yang kedua itu throughput. Throughput adalah ukuran jumlah pekerjaan atau instruksi yang dapat diselesaikan sistem dalam satuan waktu. Maksudnya di sini yaitu mengikuti kecepatan hasil kerja sistem dan berfokus pada output per waktu, bukan waktu satu instruksi. Itu seperti contohnya, jika sistem menyelesaikan 100 program dalam 10 detik, maka output sama dengan 10 program per detik. Ketiga, bottleneck. Bottleneck adalah komponen paling lambat dalam sistem yang membatasi kinerja keseluruhan. Penjelasannya yaitu seperti ini. Walaupun komponen lain cepat kinerja, tetapi mengikuti bagian yang paling lambat. Bottleneck bisa terjadi pada CPU, memori, stroke, bus data, dan perangkat I/O. Contohnya, CPU sangat cepat tetapi RAM lambat. Jadi, RAM menjadi bottleneck.